Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Intan di mata pelajaran matematika. Oke, kali ini minggu ini Bu Intan akan menjelaskan tentang persamaan fungsi kuadrat. Mungkin di antara kalian ada yang baru dengar nih tentang persamaan fungsi kuadrat. Nah, di persamaan fungsi kuadrat ini kita nggak jauh-jauh ngomongin tentang X. Nah, sebelumnya di minggu lalu ada yang bertanya nih, mengapa X sering dipakai sebagai variabel pada matematika? Jadi, ada seseorang bernama Terry Moore. Beliau adalah berkebangsaan Amerika. Beliau sekarang tinggal di New York dan mempelajari sastra Arab. Dan ternyata bahasa Arab itu menjadi bahasa yang sangat logis menurutnya. Pada abad pertama Masehi, jadi pada abad tersebut ada ilmu pengetahuan, matematika, dan teknik sangat berkembang pesat. Di antaranya di Persia, Arab, dan Turki, termasuk ilmu tentang aljabar, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi aljabar. Mungkin kalian ketika SMP sudah pernah ya mendengar bahasa aljabar gitu, kata-kata aljabar sudah pernah pada matematika SMP. Nah, naskah bahasa Arab itu banyak sekali berisi matematika yang akhirnya sampai ke Eropa, yaitu Spanyol sekitar abad ke-11 dan abad ke-12. Nah, naskah ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Eropa, di mana ternyata ada masalah nih. Salah satunya adalah ada beberapa huruf atau suara dalam bahasa Arab yang sulit dilafalkan oleh orang Eropa. Contohnya adalah huruf shin. Kalau orang Eropa nggak bisa baca shin, dia bisanya bahasanya gitu. Nah, contoh lainnya adalah kata syalan dalam bahasa Arab yang berarti sesuatu kalau bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Inggris mungkin juga artinya something yang berarti kata tersebut menunjukkan suatu hal yang tak terdefinisi atau tidak diketahui. Masalahnya, ketika para ulama Spanyol ini di abad pertengahan menemukan huruf shin dan kata syalan, nah mereka tidak dapat mengubahnya dalam bahasa Spanyol. Nah, karena bahasa Spanyol tidak punya huruf yang dibacanya gitu ya. Nah, jadi mereka menciptakan sebuah aturan, mereka berdiskusi untuk mengubahnya dengan bunyi cek. Lucu ya, bunyi-bunyinya cek gitu. Nah, yang bahasa Yunani dalam bentuk huruf C. Jadi ini seperti huruf X ya. Kalau bahasa Latinnya itu seperti huruf X. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa yang umum atau bahasa Latin dengan X Latin. Sehingga hingga saat ini huruf X digunakan di seluruh dunia sebagai variabel yang paling sering dipakai untuk menafsirkan suatu hal yang belum diketahui. Jadi kesimpulannya sebenarnya adalah huruf X ini adalah huruf yang bisa digunakan di seluruh dunia. Penyebutannya semuanya sama, yaitu X. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, itulah kenapa X sering dipakai sebagai variabel pada matematika. Padahal variabel lain banyak ya, bisa A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Banyak sekali, tapi yang dipakai hanya X saja. Itu aja sedikit dari Bentang. Kita masuk ke bab 1, yaitu persamaan kuadrat. Tahukah kamu bahwa persamaan linier dan persamaan kuadrat berbeda? Nah, kalau persamaan linier ini kalian sudah pernah mempelajarinya ketika SMP atau ketika kelas 1 SMK. Apa aja ya perbedaannya? Pertama, kalau persamaan linier itu membentuk garis lurus. Jadi ada sebuah grafik gitu ya, ada sebuah grafik dan ada garis lurusnya. Nah, kemudian kalau persamaan linier, pangkat atau orde tertingginya sama dengan 1. Jadi tidak bisa lebih dari 1. Kemudian kalau persamaan linearnya, bentuk umumnya seperti ini. AX plus B sama dengan 0, atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau variabel ini ada variabel X-nya, kemudian kalau ini ada variabel X dan variabel Y-nya. Tapi mau bentuk umum yang pertama ataupun bentuk umum yang kedua, sama-sama tidak ada pangkatnya atau kuadratnya gitu ya. Pangkat 2 atau kuadrat atau kubik tidak ada. Nah, ciri-ciri persamaan linier seperti ini, tidak ada pangkatnya. Berbeda dengan persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat membentuk sebuah kurva. Kenapa dia bentuknya kurva? Karena pangkat atau orde tertingginya
ini sama dengan 2. Nah, kurvanya gimana? Kurvanya bisa aja nanti buka ke atas atau buka ke bawah gitu ya. Jadi kalau Bu Intan coret-coret gitu ada sebuah grafik, di sini X, di sini Y gitu ya. Nanti kurvanya bisa bisa ke atas, terbuka ke atas gitu ya, atau bisa aja tertutup, atau bisa aja kurvanya miring gitu ya, ke samping kanan atau ke samping kiri seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, untuk persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ada bentuk lain nggak, Bu? Nah, nanti kita pelajari ya. Intinya, kalau persamaan kuadrat, di sini adalah ada bentuk kuadratnya. Kuadrat itu maksudnya pangkat 2 ya, Nak. Kalau pangkat 3 itu namanya kubik. Seperti itu. Oke. Apa ya persamaan kuadrat dalam kehidupan tuh contohnya apa? Kalian pernah ya mengamati permainan bola basket atau permainan sepak bola? Nah, pada umumnya bola basket atau sepak bola akan melambung ke atas, mencapai sebuah titik maksimum, dan kemudian bola tersebut akan turun, gitu ya. Nah, digambarkan akan membentuk kurva atau parabola. Contohnya selain bola apa? Mungkin kalian ada yang pernah main panahan, busur gitu ya. Nah, ini juga sama. Mungkin memang kurvanya beda. Kurvanya tidak terlalu cenderung ke atas atau tidak cenderung ke bawah, tapi pada permainan busur ini selalu membuat kurva. Kurvanya melengkung, bukan garis lurus gitu. Kalau main busur ini nggak bisa ya, untuk mencapai target itu dia lurus gitu, lurus benar-benar lurus baru apa namanya nusuk ke targetnya, nggak bisa. Pasti akan membentuk sebuah kurva dulu, dimana persamaan kuadrat dalam kehidupan contohnya seperti itu. Oke, persamaan kuadrat ini adalah pengertiannya ya, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memuat variabel berpangkat dengan pangkat tertingginya sama dengan 2. Maksudnya variabel apa? Variabel itu banyak ya, Nak. Variabel itu boleh X, boleh Y gitu ya. Kalau gue Intan contohin, biasanya nggak jauh-jauh dari X, Y, atau Z gitu ya. Atau P, Q, sama R gitu. Tapi untuk persamaan kuadrat, pada kali ini Bu Intan akan lebih seringnya ngomongin tentang X aja. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Nah, kalau A-nya kita tulis 0 di sini, nanti ini 0 dikali X kuadrat kan sama aja 0. Nah, kalau 0 ditambah BX plus C, nah ini nanti kalau hilang, di sini 0 nggak boleh. Kenapa? Nanti bentuk umumnya seperti ini saja, ini sama aja persamaan linier, makanya nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Oke, ini bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, maksudnya A, B, dan C di sini apa? Oke, kita jelaskan dulu. A sebagai koefisien dari X kuadrat, kemudian B sebagai koefisien dari X, dan C sebagai konstanta. C ini di sini bebas ya angkanya, baik A, B, dan C ini adalah elemen real. Jadi boleh min 1, boleh 3, boleh 10, min 15, berapa aja boleh. Seperti itu. Kemudian nilai A, B juga sama ya, boleh min, boleh plus, boleh angkanya besar gitu ya. Oke, ini Bu Intan kasih contoh sedikit. 2x kuadrat min 6x plus 3. Kalau Bu Intan tanya, yang manakah koefisien dari x kuadrat gitu. Nah, kita lihat di sini ya, bentuknya. Di sini sebagai A, kalau kita lihat gitu, di sini ax kuadrat, di sini plus bx gitu kan, plus c sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa bentuk ini. Kalau Bunda tanya nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa.
Nah, gitu ya. Jadi kan mau tulis dulu di sini A berapa, gitu kan. Kemudian nilai B-nya berapa, dan C-nya berapa. Oke, A-nya berapa nih? Kita lihat di sini. Karena di sini 2 ini positif, maka nilai A adalah sama dengan 2. Kemudian lihat nilai B. Nah, di sini ada tanda ya, nak. Ada tanda negatif. Maka nilai B plus 6 atau min 6. Karena di sini ada tanda min, maka di sini B bernilai minus 6. Kemudian yang C. Yang C adalah konstanta, tidak punya variabel, gitu, tidak punya temannya, nggak ada nilai X-nya, gitu ya. Berarti C-nya lihat, di sini tandanya positif. Maka nilai C adalah 3. Bukan minus ya di sini. Seperti itu. Inilah cara menentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, next. Berikan kasih contoh lagi. Ini berikan tulis di bagian bawah bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini untuk sekedar mengingatkan aja ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh, X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kalau bintang tanya berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C-nya. Gitu. Gampang ya, kita bisa lihat di sini. Koefisien X kuadrat. A adalah koefisien X kuadrat. Berapa nilai A-nya? Karena tidak ditulis, di sini tidak ada angka ya, nak. Kalau tidak ada angka, maka nilainya adalah 1. Gitu. Kita anggapnya sebagai 1. Berarti nilai A kita tulis di sini adalah 1. Nah, karena di sini tidak ada tanda negatif, berarti nilai 1 adalah positif. Jadi positif 1. Kemudian yang B-nya berapa? B sama dengan gitu kan. Nah, kita lihat di sini minus X. Kalau minus X, kalau tidak ada angka di sini berarti nilainya adalah 1, minus 1X. Berarti nilai B adalah minus 1. Gitu ya. Kemudian yang C. C-nya berapa? Kita lihat aja di bagian C. Yang tidak punya teman. Nah, kasihan ya, sendirian dia ya. Negatif atau positif? Oh, negatif. Berarti minus 2. Gampang ya? Cara menentukan nilai A, B, dan C. Ini tuh yang harus kalian tahu. Oke, kemudian ada contoh lagi. Di sini saya kasih contoh lagi. X kuadrat plus 5X plus 6. Gampang ya? Bisa langsung ketahuan nggak dari sini? Berarti A-nya berapa? Nah, nggak ada angka di sebelah sini, berarti 1. Kebetulan positif ya. B-nya berapa? Positif 5. Berarti B-nya 5, C-nya positif 6. Berarti 6. Gampang ya? Cara menentukan koefisien dari persamaan kuadrat. Oke. Nah, setiap persamaan kuadrat punya namanya akar-akar persamaan kuadrat, di mana angka-angka persamaan kuadrat tersebut adalah 2 angka yang saling berhubungan. Nah, jadi di persamaan kuadrat itu ada namanya akar-akar ya, nak. Contoh, persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar persamaan kuadrat titik-titik dan titik-titik. Jadi ini harus dicari tahu nih berapa nilainya. Nah, jadi bisa aja sudah diketahui persamaan kuadratnya, gitu, kemudian dicari nilainya berapa, atau sudah diketahui akar-akarnya, kita mau cari persamaan kuadratnya. Bisa kebalikannya kayak gitu. Ini Bulan mau kasih contoh dulu. Kalau persamaan kuadratnya yang diketahui, terus kita mau cari akar-akarnya gimana? Nah, pertama mungkin kita pakai cara coba-coba dulu. Maksudnya cara coba-coba gimana? Namanya persamaan kuadrat, berarti itu sama saja kita menyamakan ya, nak. Menyamakan persamaan kuadrat harus sama dengan
0 gitu. Gimana caranya? Maka kita umpamakan. Kita umpamakan nilai x di sini sama dengan 1. Karena di sini pertanyaannya apakah 1 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat? Namanya aja cara coba-coba ya, jadi coba aja kita masukin angka 1. Kita masukin angka x sama dengan 1 ini ke dalam persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6. Apakah hasilnya 0? Kita coba ya. Nah, x-nya diganti sama angka 1, x kuadrat. Berarti di sini adalah 1 kuadrat ditambah 5x. Berarti 5 dikali 1 ditambah 6. 5 kali 1, 5. 1 kuadrat, 1. Ini tandanya tambah ya, positif. Ini tandanya tambah. Nah, berarti hasilnya berapa? Nah, persamaan ini harus sama dengan 0. Apakah semuanya ini sama dengan 0? Coba ya, kita hitung ya. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6, 12. 12 sama dengan 0. Nah, berarti nggak boleh nih. Berarti salah. Maka nilai 1 bukan. Nilai 1 ini bukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 5x plus 6. Terus gimana dong kalau bukan? Kita coba lagi angka yang lain. Iya, coba lagi. Nah, coba lagi misalkan Bintang pengen nyobanya sama dengan berapa ya? Bintang pengennya min 2 deh. Kita coba min 2 ya. Kita masukin x-nya sama dengan min 2 di sebelah sini gitu ya. X sama dengan min 2. Oke, ini persamaannya sudah Bintang tulis ya. Berarti min 2 dikuadratkan. Jadi kita ganti nilai x-nya. Nah, x yang ada di sini kita ganti sama min 2. Ditambah 5x. Berarti 5 dikali, ini kalau dempetan begini berarti dikali ya, nak. Kalau dikali, Bintang nandainnya sebagai titik di sini. Dalam kurung untuk membedakan boleh min 2 dikali min 2. Karena ada tanda negatif di sini ditambah 6 sama dengan 0 gitu ya. Min 2 dikuadratkan berapa? 4. Karena negatif dikali negatif ya jadi positif di sini ya. Ditambah plus atau min nih? 5 dikali min 2. 5 kali 2 10 gitu kan. Positif dikali negatif negatif gitu ya. Jangan lupa ya ditambah 6 sama dengan 0. Kita hitung hasilnya. 4 min 10 tambah 6. Bisa nggak nih? 4 min 10 min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Oh, bener nih. Utang 6 bayar 6, utangnya lunas. 0 sama dengan 0. Bener nih. Maka x sama dengan min 2 adalah salah satu akar dari x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, Bintang isi di sini ya min 2. Tapi yang satunya lagi berapa nih? Belum tahu. Nah, kalau kita pakai cara percobaan atau cara coba-coba seperti ini, akan lama sekali dalam pengerjaannya. Makanya diadakan langkah-langkah lain untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Di antaranya adalah ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di antaranya adalah cara pemfaktoran, kemudian yang kedua adalah cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Tapi pada kesempatan ini di pertemuan pertama, Bintang hanya menjelaskan tentang pemfaktoran dulu saja. Karena untuk melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC, ini dibutuhkan pertemuan yang lebih panjang. Jadi ini Bintang bagi 2 ya pertemuan ini. Jadi Bintang hari ini baru mau jelasin tentang pemfaktoran aja dulu. Nah, pada intinya pemfaktoran itu kurang lebih kita mau mengubah bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ini, kita ubah ke bentuk faktor seperti ini. Di mana akar-akar persamaan kuadrat itu adalah x1 dan x2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat ini dilambangkan dengan nilai x1 dan x2. Kenapa x1 dan x2? Karena akar yang pertama adalah x1 dan akar yang kedua adalah x2. Gitu maksudnya ya, Nak ya? Oke.
kita langsung kasih contoh lagi, gitu ya. Karena biasanya kurang lebih kalau melalui YouTube ngajarnya kasih contoh-contoh lagi, gitu, supaya kalian lebih paham. Oke, persamaan kuadrat seperti ini. Kita bertemu dengan persamaan kuadrat x kuadrat min 10x ditambah 21 sama dengan 0. Caranya gimana? Nah, untuk pemfaktoran, langkah pertama yang harus kalian ketahui adalah konstantanya dulu. Kita lihat konstantanya. Konstantanya berapa ya? Oh, plus 21. Ini jangan lupa ya, ada tanda plus di sini. Plus 21. Maka kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 21. Gitu namanya pemfaktoran ya. Kalian pasti pernah belajar tentang faktor di SMP atau di SD gitu ya. Faktor 21 berapa aja nak? 1 kali 21 gitu ya. Atau sebaliknya. Kemudian 7 dikali 3 Bu gitu. Atau sebaliknya 3 dikali 7 gitu kan ya. Ada lagi nggak faktor 21 selain itu? Nah, kalau ada boleh tulis ya. Nah, Bu Intan cukupkan dulu di sini. Nah, Bu Intan mau ambil yang mana nih kira-kira di antara keempat ini yang kalau dijumlah hasilnya minus 10. Nah, loh, yang mana nih? Jadi kalau dikali hasilnya 21, kalau dijumlah hasilnya minus 10. Ingat ya, ada minusnya ya. Nah, jangan lupa tentang konsep minus dikali minus gitu ya, sama dengan plus. Plus dikali min sama dengan min gitu ya. Plus kali plus sama dengan plus gitu. Nah, ini jangan lupa konsep ini. Min kali min hasilnya adalah plus. Karena di sini adalah plus 21. Maka kemungkinan besar adalah di sini min, 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 min gitu ya. Nah, berarti kita bisa ngambil min 1 ditambah min 21 hasilnya adalah min 22. Sedangkan yang dibutuhkan adalah min 10 di sini. Berarti kita ngambil yang min 7, min 3. Nah, maksudnya di sini min 7, min 3 kita ambil karena kalau min 7 ditambah min 3, utang 7 ditambah utang 3 hasilnya adalah min 10. Sesuai dengan persamaan kuadrat di sini. Min 10x plus 21. Jadi di sini variabel x-nya di sini adalah konstantanya. Maka kita buka tanda dalam kurung di sini, gitu ya, kalau pemfaktoran sama dengan 0. Di sini kita taruh nilai x dan x. Kenapa seperti itu? Karena di sini x kuadrat ya nak. Di sini angkanya 1. Di sini juga 1 dan 1. Supaya ketika dikali hasilnya adalah x kuadrat. Nah, gitu ya. Karena di sini min 7, di sini min 3, kita tulis ulang. X min 7, X min 3 sama dengan 0. Nah, dapat nih bentuk lainnya. Bentuk penyederhanaan dalam kurungnya. Udah selesai sampai sini belum? Belum. Kita masih mau nyari akar-akar persamaan kuadratnya. Gimana caranya? Ada dua kemungkinan. Ini kemungkinan yang pertama. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan akar yang pertama dan akar yang kedua. Kita ambil X min 7 dulu. X min 7 sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Nih lihat. Sebelah kanannya sama dengan 0 gitu kan. X min 7 sama dengan 0. Oke, berapakah nilai X-nya? Bu Intan tulis X1, maksudnya akar persamaan kuadrat yang pertama. Kalau di sebelah kiri, ini namanya ruas kiri ya nak, gitu. Ini yang ruas sebelah kanan, dipisahkan oleh tanda sama dengan, gitu. Nah, kalau ruas kirinya adalah min 7, pindah ruas ke kanan, berarti jadi plus 7. Tanda plusnya nggak perlu ditulis ya. Maka ini adalah akar-akar persamaan kuadrat yang pertama. Akar-akar dari x kuadrat min 10x plus 21 yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tulis lagi x min 3 sama dengan 0 di sini.
Ya, maka nilai X yang kedua atau akar-akar yang kedua adalah min 3-nya pindah ruas. Jadi sama dengan 3 gitu. Ini 0 nggak ngaruh ya nak, jadi maksudnya 0 ditambah 3 gitu kan, jadinya sama aja 3. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 10X plus 21 adalah 7 dan 3 gitu. Gampang ya. Benar ngasih contoh lagi yang lain. Contohnya adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Oke, berarti kita cari dulu ya. Tadi gimana cara nyarinya? Berapa kali berapa yang hasilnya min 6? Dan berapa kali berapa yang kalau dijumlah hasilnya minus 1? Ingat ya, di sini ada tanda min 6, gitu kan? Nah, dan di sini adalah minus 1. Gitu. Berapa nih? Perkalian 6 aja. 6 itu faktornya berapa aja? 6 dikali 1, gitu kan? Atau 3 dikali 2. Ini bisa aja karena di sini minus 6, bisa aja min 6 dikali 1. Atau min 3 dikali 2. Atau min 2 dikali 3. Atau min 1 dikali 6. Banyak kemungkinannya ya nak. Oke, kita ambil yang mana kalau dijumlah hasilnya adalah minus 1. Min 6 kalau dijumlah sama 1, min 6 tambah 1, utang 6 bayar 1. Oh, min 5. Berarti nggak bisa pakai yang ini. Ini bisa nggak? Min 3 ditambah 2. Min 3 tambah 2. Utang 3 bayar 2. Berarti sisa utangnya min 1. Oh, ini bener nih. Berarti kita pakai yang ini aja nih. Min 3 ditambah 2. Berarti ini min 3 tambah 2 hasilnya min 1. Bener ya? Min 3 dikali 2 hasilnya min 6. Benar. Udah tinggal masukin. Ingat buka kurung gitu ya. Sama dengan 0. Maaf ya, tulisan Bundan jelek ya. Di sini X kuadrat, di sini 1. Maka kita tulis X di sini dan X sebelah sini. Gampang ya? Tinggal tulis lagi. Di sini min 3, di sini 2, tulis di sini. Min 3 sama 2. Bu, 2 di sini nulisnya plus apa min? Nah, di sini tandanya apa? Nggak ada tanda, Bu, plus berarti. Ya udah tulis plus. Gampang? Kemungkinan bikin 2 kemungkinan, akar-akar pertama dan akar-akar yang kedua. X min 3 sama dengan 0. Berarti X yang pertama sama dengan pindah ruas gitu ya. Tadinya min jadi plus. Udah deh, ini X yang pertama. Akar-akar yang kedua gimana? X plus 2 sama dengan 0. Maka akar-akar yang kedua, X2 adalah tadinya positif, pindah ruas jadi negatif. Bisa ya? Maka akar-akar persamaan kuadrat dari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 adalah 3 dan min 2. Allahu Akbar. Oke, yang ini untuk latihan sendiri yuk. Dicoba ya di rumah. Berapa akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Nah, caranya seperti yang sudah Bu Intan jelaskan tadi ya. Oke. Next, diketahui akar-akar persamaan kuadrat. Jadi gimana ya cara mencari persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya? Nah, ini kebalikannya. Kalau yang tadi tahu persamaan kuadratnya tapi nggak tahu akar-akarnya. Kalau yang sekarang tahu akar-akarnya dan yang dicari adalah si persamaan kuadratnya. Susunlah sebuah persamaan kuadrat dalam variabel X. Berarti ininya harus X ya. Jadi kalau disuruhnya dalam variabel Y berarti bentuknya Y gitu ya. Kalau disuruh variabel Z berarti bentuknya Z gitu ya. Karena kebetulan disuruhnya variabel X jika diketahui akar-akarnya sebagai berikut. Ini contohnya ya. 2 dan min 3, 2 dan 3, kemudian min 7 dan min 3. Oke, step by step. Kalau akar-akarnya 2 dan min 3, gimana cara nyarinya? Di sini akar-akarnya 2 dan min 3. Nah, jadi kalau
Menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Oke, step by step. Langkah pertama adalah kita buka dulu, kita buat tanda dalam kurung dulu. Biasa ya, kalau persamaan kuadrat tuh selalu gitu. Bikin tanda dalam kurung dulu. Nah, kemudian kita tulis X di sini. X dan X. Kenapa X dan X? Supaya ketika dikali menghasilkan X kuadrat. Gitu. Karena harus kuadrat. Terlepas angka di depannya ini berapa, nggak masalah. Gitu ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita tulis. Sorry, baru ada yang masih belum kehapus nih. Langkah selanjutnya apa? Di sini angkanya 2 dan min 3 ya, Nak. Di sini positif 2 plus 2, gitu kan? Nah, ketika Bu Intan pindahkan ke tanda dalam kurung, dia tadinya positif jadi negatif. Nah, yang di sini min 3 tadinya min, ketika dibuat bentuk dalam kurungnya dia jadi positif. Sama dengan 0. Nah, jadi kebalikannya ya. Bisa ya? Oke, kalau bisa kebalikannya gini, udah selesai sampai di sini belum? Belum. Masih ada tahap selanjutnya gitu. Selanjutnya apa? Kita kalikan. Jadi tanda dalam kurung di sini menandakan sebuah bentuk perkalian. Perkalian X min 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Cara ngaliinnya gimana? Nah, kalau belum terbiasa, tolong bikin tanda panah seperti ini. X dikali X, hasilnya adalah X pangkat 2 atau X kuadrat gitu ya. Langkah kedua, X dikali 3. Maka hasilnya 3X. Karena di sini plus, maka kita tulis plus 3X. Gitu ya. Langkah selanjutnya kita fokus ke min 2. Min 2 dikali X. Ini min ya. Min 2 dikali X, min 2X. Oke, min 2 dikali 3. Min 2 dikali 3, 6. Bu, di sini kenapa min? Karena minus dikali plus. Min kali plus, min. Sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0. Gitu ya. Maka hasilnya berapa nih? X kuadrat plus 3X min 2X bisa ya? Ini variabelnya sama-sama X, maka bisa dijumlahkan. Plus 3 min 2. Punya permen 3 dikasih ke orang 2. Berarti plus 1. Plus 1 tidak perlu ditulis ya, jadi plus X. Gitu kan, min 6 sama dengan 0 loh. Berarti kebalikan yang tadi dong, yang soal sebelumnya gitu ya. Maka ini adalah persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat dari akar-akarnya 2 dan min 3. Gitu. Oke, next. Bu Intan kasih contoh lagi. Satu lagi deh. Gimana kalau akar-akarnya 2 dan 3? Sama, step by step lagi. Kita buat tanda dalam kurung lagi, gitu ya. Berarti X min 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Bu, buru-buru banget iya nih. Lihat tuh, positif. Berarti kalau bikin di dalam kurungnya jadi negatif dan negatif. Bisa ya? Bikin deh tanda panah. Nah, gitu kan? X kali X, ambil minimal X kuadrat. X kali min 3, min 3X. Min 2 dikali X, min 2X. Hati-hati ya. Min 2 dikali min 3. Min kali min plus 2 dikali 3, 6 sama dengan 0. Oke, jumlahin. Karena variabel X sama, bisa dijumlahkan, maka hasilnya X kuadrat min ngutang 3, ngutang lagi 2. Min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti ini persamaan kuadratnya. Dan ini adalah akar-akarnya. Gitu. Bisa ya dipahami ya?
Oke, kalau bisa Bu Intan mau coba kalian latihan kalau akar-akarnya min 7 dan min 3. Gitu. Oke, ini aja presentasi dari Bu Intan ini dulu. Jangan lupa untuk mencatat materi dan mengerjakan secara mandiri 2 soal latihan yang sudah tadi Bu Intan berikan. Untuk pertanyaan dan diskusi bisa kita lanjutkan di Google Classroom atau silakan menghubungi Bu Intan di nomor WhatsApp berikut ini. Nah, Yunan ingin mengingatkan bahwa hasil yang baik akan datang kepada mereka yang senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Jadi jangan lupa untuk terus usaha, terus belajar, terus sungguh-sungguh dalam pembelajaran pada hari ini dan pembelajaran berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton materi pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.